Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hadi Zainatul Mutimah dari SMP Negeri 15 Banjarbaru, calon guru penggerak angkatan 9 Kota Banjarbaru. Hari ini saya menyelesaikan tugas demonstrasi kontekstual 2.3. Saya selaku supervisor dan dibantu dua teman saya. Saya Dina Liliana dari SD Terobani sebagai coach. Dan saya Nanya Putri Sari Ramadan dari SMP Negeri 1 Istanbul, dan hari ini saya berperan sebagai coach. Selamat menyaksikan video yang saya tampilkan. Assalamualaikum Ibu Dina. Waalaikumsalam Ibu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabar saya baik Ibu. Sudah siap Ibu untuk melakukan supervisi di dalam kelas? Insya Allah siap Ibu. Terima kasih. Nah, sebelum Ibu Dina melakukan supervisi di dalam kelas, saya ingin ada beberapa pertanyaan nih untuk Bu Dina. Yang pertama itu, Ibu ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana sih pada saat Ibu melakukan supervisi di dalam kelas? Baik Ibu, saya ingin Ibu membantu saya mengembangkan kompetensi saya dalam pertanyaan-pertanyaan berbobot Ibu. Kenapa demikian? Karena menurut saya dalam melakukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada seseorang itu agak tingkatnya itu agak sirik Ibu. Iya. Ibu bagaimana yang nanti Ibu ingin, bagian mana yang nanti Ibu ingin saya amati pada saat supervisi di dalam kelas? Saat saya melakukan percakapan bersama rekan yang akan saya supervisi. Terus bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan Ibu? Penilaian buat saya sendiri Ibu, buat saya sendiri, saya sudah yakin, saya sudah merasa kalau diri saya mampu dan maksimal untuk melakukan supervisi hari ini. Sekali. Jadi terus setelah kita melakukan observasi ini, apa sih yang Ibu harapkan? Dari observasi ini saya mengharapkan saya mempunyai solusi dari apa yang tadinya saya ingin kembangkan, seperti pertanyaan-pertanyaan dulu tadi Bu. Sekali. Berarti udah bisa siap ya kita langsung melakukan kegiatan supervisi di dalam kelas Bu Dina? Insya Allah bisa Bu. Assalamualaikum Ibu Dina. Waalaikumsalam Bu Dina. Ibu, gimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Ibu apa kabar? Alhamdulillah baik juga Ibu. Kalau tidak salah, dulu Ibu ada berhubungi lagi. Betul Bu, saya hari ini ada yang mau bicara dengan Ibu. Jadi ini sebenarnya masalah yang saya hadapi di kelas, tapi lebih ke arah diri saya sendiri sih Bu. Ya jadi ini lebih ke gimana sih saya tiba-tiba merasa kalau saya itu sebenarnya udah bagus nggak sih sebenarnya jadi guru bagi siswa-siswa saya, atau cuma bagus buat diri saya sendiri gitu. Jadi permasalahan ini tentang bagaimana Ibu dengan siswa Ibu. Dan Ibu menurut Ibu yang apa sih yang Ibu lakukan, bagaimana Ibu lakukan saat ini peran Ibu sebagai guru kepada. Jadi menurut saya sih selama ini saya kira ya Bu ya, saya tuh udah bagus aja gitu kayak ngajarnya. Tapi ada satu hal yang saya lupa ketika saya tingkat bagus dan tidaknya itu di prestasi secara general. Nah, mungkin seperti yang Ibu ketahui, saya kan orang yang suka ikut-ikut kegiatan Bu, macam-macam, lomba dan lain sebagainya. Ya kalau untuk saya pribadi sih saya bisa-bisa aja gitu maksimal dalam lomba tersebut sampai beberapa kali dapat juara. Tapi Bu, tiba-tiba aja saya tuh dapat pukulan ketika kemarin saya bawa anak-anak itu ke lomba tari Bu. Nggak menang Bu. Jadi saya kayak bertanya gitu, waktu saya lomba sendiri saya menang, tapi ketika saya bawa anak-anak murid saya, mereka nggak menang gitu. Padahal kan pemimpinnya saya juga gitu. Jangan-jangan selama ini saya kira saya udah jadi guru yang baik, padahal sebenarnya cuma baik untuk saya aja. Ini dari apa yang Ibu sampaikan tadi, sih jadi penyebab apa sampai Ibu merasa itu seperti itu. Kalau yang saya amati sih Bu, selama ini sepertinya saya terlalu sibuk untuk mengikuti berbagai kegiatan pengembangan diri yang hanya untuk diri saya saja gitu. Karena seperti yang kita ketahui, memang tersedia banyak sekali ya Bu platform-platform yang memang bisa digunakan oleh guru-guru untuk dapat mengembangkan dirinya. Tapi kayaknya kalau yang spesifik untuk mata pelajaran yang saya ambil yaitu seni budaya malah justru kurang gitu. Kayaknya itu sebenarnya gitu. Ada hal lain lagi selain itu Ibu, penyebab yang lain? Menurut saya sih itu yang paling terasa banget ya Bu dalam hal pengembangan diri.
karena kalau misalkan balik lagi pengembangan diri sendiri ya itu udah bagus sih, tapi kalau misalnya ingin pengembangan diri itu berdampak kepada siswa dan saya ada di seni budaya, harusnya pengembangan diri yang lebih banyak saya lakukan adalah pengembangan diri di mata pelajaran saya. Oke, ya. Melihat hal tersebut, apa saja yang sudah Ibu coba lakukan untuk mengatasi masalah yang Kalau sementara ini yang benar-benar sudah dilakukan sih belum ya Bu ya, tapi yang mau saya lakukan tuh udah ada bayangan. Saya tuh kan mikir gini, ketika saya merasa kurang dalam mengembangan diri mata pelajaran seni budaya, ya berarti saya harus melakukan pengembangan diri di sana gitu. Tapi saya lihat dulu nih potensi keberadaan kegiatan pengembangan diri yang saya harapkan tadi itu ada atau enggak gitu. Sejauh ini yang saya lihat dan yang sendiri itu baru ada untuk yang non seni budaya gitu, karena untuk yang seni budaya sendiri saya cuma dapat di MBMP aja. Kok selama ini kok ternyata kurang maksimal gitu kalau cuma di situ aja gitu. Kalau dari bayangan itu luar biasa ya Bu ya. Apakah pernah Ibu memberikan masukan atau saran kepada perubahan tersebut untuk mewadai atau kesediaan tersebut agar lebih siswa bukan pada itu? Sebelumnya belum, namun sempat pernah kepikiran. Namun seperti yang kita ketahui, segala macam saran yang kita berikan kepada dinas itu akan selalu ditampung, tapi kita tidak pernah tahu kapan itu terwujudnya gitu ya Bu. Akhirnya saya mikir kok daripada kelamaan, sementara saya kayaknya butuh untuk peningkatan pengembangan diri saya itu segera mungkin. Akhirnya saya coba nih Bu untuk mulai memikirkan datang ke sanggar-sanggar seni kayak gitu, atau studio-studio atau sekolah-sekolah musik kayak gitu, dimana mungkin ya saya akan secara pribadi itu melakukan pengembangan dirinya nggak nunggu dulu, jadi kayak jemput bola gitu loh Bu. Kalau mengharapkan yang disediain ya mungkin perlu waktu, kalau saya butuh tempat ya saya gerak sendiri, jadi itu sudah udah saya coba lakuin. Bagus sekali Bu, mungkin dari itu nanti banyak-banyak buku yang aja Bu ya. Oke Bu, lalu bagaimana nih seperti awal Bu tercapai? Pertama saya benar-benar mewujudkan kayak yang saya tadi, gimana memang saya dari udah kayak pengen nih sanggar seni yang ada di Kabupaten Banjar, Banjarbaru dan Banjarmasin yang sekitar kita Bu ya. Saya akan coba untuk mulai menurunkan ego saya, dimana saya merasa selama ini kan udah cukup baik sebagai guru, tapi saya akan mencoba memposisikan diri saya sebagai murid gitu kali ini gitu, yaitu belajar sama orang yang lebih ahli lagi daripada saya, tapi tepat gitu di bidang kesenian. Harapannya adalah ya kalau berkaca ke penyebab saya merasakan hal ini kan sebelumnya adalah karena saya kalah lomba gitu kan. Oh berarti mungkin memang saya gak sebagus itu di tari gitu. Jadi ya mungkin saya akan belajar dari sana, mulai dari sana dulu. Saya mungkin akan masuk ke sanggar tari dulu, perdalam lagi ilmu tari saya untuk nantinya bisa ditularkan ke siswa-siswa saya Bu, dan harapannya ke depannya siswa-siswa saya juga bisa menari lebih baik lagi dan bisa memberikan prestasi untuk sekolah. Bagus sekali ya Bu. Gambaran yang Ibu ini ada sebenarnya sih Ibu ini punya masukan atau solusi sendiri buat Ibu tanpa harus saya sebenarnya Bu ya. Tapi ya tidak apa-apa lah Ibu ya. Mungkin dengan berbicara seperti ini akan mengurangi beban atau masalah di Ibu rasakan. Ya, jadi kalau misalnya kata Ibu seperti itu, sepertinya kalau saya ketemu saya kepikiran sih Bu untuk memikirkan ide seperti tadi. Jadi memang mungkin sebatas yang Ibu sampaikan tadi sebatas pertanyaan, tapi bagi saya itu cukup memberikan inspirasi dan memacu saya untuk bisa berpikir lebih inovatif gitu. Kalau begitu Bu, kira-kira berapa lama sih waktu Ibu untuk mewujudkan apa yang Ibu ingin capai? Sejauh saya belajar kesenian, seni itu agak unik ya Bu ya. Ketika kita ahli terhadap sesuatu, itu nggak ada gunanya kalau nggak latihan. Jadi mau saya sejauh itu nari, sejauh itu main musik dan sebagainya, kalau itu nggak saya lakukan secara berulang-ulang, cuma gitu saya akan mulai berulang lagi.
Jadi mungkin sekarang untuk menjawab pertanyaan itu, saya akan memikirkan bukan tentang berapa lamanya, tapi seberapa konsisten saya gitu untuk dapat melakukan latihan diri saya sendiri. Lalu nanti bersama-sama siswa saya. Dari konsistenan yang dilakukan, apa ukuran keberhasilan itu? Bagaimana ya ukuran keberhasilan yang sudah pernah Jadi seperti kita ketahui memang perlombaan, assessment dan sebagainya itu bukan akhir segalanya sebenarnya gitu. Namun tidak bisa kita pungkiri juga dengan kita melakukan assessment, dengan kita mengikuti kompetisi, dan akhirnya kita mendapatkan masukan serta penilaian dari pihak ketiga gitu, yang mana itu akan membantu kita untuk tahu dan melihat dari sisi lain gitu, untuk membuat kita itu bisa terus berefleksi, untuk bisa membuat kita terus mengevaluasi. Kadang kalau misalnya kita berkaca sendiri aja, kita merasa kadang selalu merasa kadang-kadang saya udah cantik gitu, kadang saya sudah baik, kadang saya udah jadi guru yang bagus seperti yang saya rasakan di awal tadi. Ternyata kan ketika saya udah ikut kompetisi, saya nggak sebelum sebagus itu gitu. Jadi kayaknya bisa mengukur keberhasilan itu, saya nggak akan menyerah itu untuk selalu mengikutkan siswa-siswa kayak di kompetisi. Karena saya udah merasakan aura-aura positif keberhasilan gitu ya, saya cukup optimis gitu dan akan kita pada hari ini harusnya sih ya mendekati 100% sih Bu. Saya harus bisa ini terjadi gitu, sehingga saya bisa menilai atau tidak cuma yang saya rasakan gitu. Bagaimana kita tidak melakukan skill agar perempuan hari ini dapat Yang pasti yang tadi sudah saya jelaskan, saya langsung untuk bisa menghubungi pihak terkait, pihak ketiga kita tadi, kayak sekolah musik, sanggar kesenian dan lain sebagainya, dan sesegera mungkin gitu bisa mendaftarkan diri ke sana dan merasakan sendiri sih nanti dampaknya seperti apa. Baru nanti setelah saya sudah menjalani, mungkin dari sana saya udah bisa mengukur di tingkat keberhasilannya. Oh ya, dia sebenarnya bagus sekali apa yang ibu paparkan dan jabarkan. Saya mendukung apa yang ibu paparkan tersebut, sehingga ada wadah dan tempat untuk apa yang ibu harapkan, sehingga pemerintah semakin mendukung apa yang ibu harapkan juga. Bukan dari pemerintah saja, tapi dari pihak sekolah, mungkin dari beberapa pihak sekolah yang lain juga bisa mendukung apa yang ibu inginkan. Oke, ibu setelah ini apakah ada yang ingin sampaikan lagi? Yang pertama tentunya saya juga mengharapkan hal yang sama seperti yang Ibu sampaikan tadi, di mana memang kadang-kadang kita harus mulai dari diri kita sendiri dulu untuk bisa menunjukkan bahwa hal tersebut efektif, baru nantinya kita bisa mendapatkan hubungan. Yang pasti kalau yang saya rasakan dari kegiatan kita pada hari ini, saya jadi semakin terpacu Ibu untuk terus-menerus melakukan mandiri, melakukan perbaikan diri, dan juga terus berefleksi tidak hanya dengan diri saya sendiri, tapi juga melibatkan orang lain, agar saya tidak cepat gitu untuk merasa puas dan berhenti untuk terus belajar. Gitu sih. Terima kasih banyak ya Bu. Sampai ibu pertanyaan saya lagi, saya lagi bertanya pandangan ini, siapa saja sih orang yang berperan aktif dalam ibu yang sangat penting dalam ibu ini yang akan ibu Yang pasti saya akan memprioritaskan siswa-siswi saya sih. Mungkin kalau biasanya kan hubungan kepala sekolah itu bisa di urutan pertama, namun karena di sini saya akan mencoba sebisa mungkin berpihak pada murid gitu. Saya akan mengutamakan atau memprioritaskan siswa-siswi saya dulu di posisi pertama. Saya akan menganalisa dulu kebutuhan mereka agar nanti saya bisa melakukan langkah yang tepat gitu untuk dapat kerujukannya. Ketika saya sudah menyusun langkahnya, baru nanti di sana saya bisa lihat tuh siapa-siapa lagi yang bisa membantu saya dalam mewujudkan program tersebut. luar biasa ibu ternyata ya. Semoga rencana ibu berhasil dan pasangan ibu dapat beradaptasi dengan baik ibu. Oh iya, katanya ibu setelah ini masih ada kegiatan ibu ya. Ada yang mau ibu sampaikan lagi? Sudah cukup Bu, udah sekali ya
saya tadi kebetulan sudah ada janji dengan siswa-siswa saya mau ada latihan Bu, kita kan sebentar lagi mau ada acara penyambutan kampus tadi biru dari Balangan, jadi mungkin dikejar gitu target untuk bisa segera lagi. Ya, Ibu. Terima kasih Bu ya sekali lagi. Ibu sudah memaparkan apa yang Ibu rasakan. Sama-sama Ibu. Alhamdulillah ya Bu Dina, saya sudah melihat kegiatan supervisi yang Ibu Dina lakukan di dalam kelas tadi. Bagaimana Bu perasaannya sekarang ini? Masih Alhamdulillah sudah lega Ibu. Saya berusaha semaksimal mungkin memberikan yang terbaik buat rekan saya yang saya supervisi Bu, agar mereka juga merasakan hal yang sama seperti saya. mantap sekali. Terus apa sih yang membuat Ibu bisa menilai demikian? Yang saya bisa lakukan seperti itu, yang saya dapat nilai itu adalah bagaimana kami berkomunikasi dengan baik, terus kami saling mendengarkan dengan saya juga mendengarkan dan saya memberikan pertanyaan yang memunculkan solusi dan jawaban dari rekan saya tersebut. Nah, dari jawaban-jawaban tersebut, dari pertanyaan yang saya berikan, kemudian memberikan jawaban agak meluangkan atau mengeluarkan beban yang tim atau rekan saya tersebut dalam supervisi. Oh ya Bu Dina, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan yang sudah saya lakukan tadi atau saya amati? Silakan dulu. Jadi saya mengamati tadi pada saat Ibu Dina melakukan supervisi di dalam kelas itu sudah sesuai, sudah bagus sesuai standar rujukan yang sudah kita tetapkan. Jadi prosesnya itu sudah berjalan dengan lancar ya Bu ya. Terus bagaimana pendapat Ibu setelah mendengarkan ini? Saya merasa bahagia Ibu ya. Bahagia saya dapat masukan dari Ibu juga. Kemudian saya akan jauh lebih baik lagi dari apa yang Ibu berikan tadi. Berarti kan itu nilai yang harus saya perbaiki untuk kedepannya lebih baik lagi dalam melakukan supervisi nanti bersama rekan saya di sekolah. Iya Ibu. Jadi lanjutkan dengan pengamatan yang sudah sesuai tadi ya Bu ya. Namun demikian saya juga melihat ada beberapa hal ya Bu ya yang masih harus kita kembangkan bersama lagi untuk bisa mendapatkan sesuatu yang kita harapkan. Seperti pembelajaran juga kan harus ada tujuannya ya Bu ya. Jadi di akhir itu kita harus mendapatkan tujuan yang kita harapkan di awal tadi. Saya mengamati Ibu sudah melakukan tindakan-tindakan, alur-kita, kolaborasi yang baik dengan teman, yang sebetulnya sudah merujuk ke standar yang harus kita lakukan. Jadi tindakan apa sih yang ingin Ibu kembangkan lagi pada saat Ibu melakukan supervisi di dalam kelas? Tindakan yang saya kembangkan adalah saya terus berlatih dengan rekan-rekan yang ada yang sama dengan saya, agar saya lebih luas lagi atau lugas lagi dalam bertanya dan mungkin bisa membuat seseorang itu nyaman untuk memberikan bercerita tentang permasalahannya, dan saya memberikan juga agar mereka itu tahu bagaimana caranya menyelesaikan masalah dari apa yang dari pertanyaan tersebut. Nah dari yang Ibu ceritakan ke saya tadi itu, apakah ada tindakan lagi Ibu yang Ibu ingin kembangkan di diri Ibu, misalnya melalui kegiatan apa, di mana misalnya, untuk bisa mengembangkan potensi-potensi yang sebenarnya itu ada di diri Ibu? Jadi begini Bu, sebenarnya tindakan itu pasti karena setiap semester saya melakukan tindakan kembali kepada guru-guru tersebut. Bukan hanya setiap semester sih Bu, karena itu per pekan saya melakukan tanya jawab bersama guru-guru yang lain, rekan-rekan yang lain, apakah ada permasalahan. Karena saya permasalahan itu sangat perlu intens, maka saya minta nanti waktu luang saya misalnya di hari Sabtu bisa datang atau hubungi saya terlebih dahulu. Jadi saya membuka open aja ke mereka, tapi saya kasih tahu juga kalau sekarang ini saya tanya dulu kan tidak ada bagaimana. Terus kalau kata bulan juga atau sebulan lagi nanti saya catat dulu Bu. Oh berarti setelah ini nanti saya tanya gimana perkembangan setelah ini. Bagus sekali.
sekali. Jadi Ibu Dina sudah menyiapkan form ya untuk hasil yang hari ini kita lakukan, terus akan kita perbaiki, atau yang sudah bagus kan kita kembangkan lagi, atau misalnya ada sesuatu yang harus diperbaiki, bersama-sama berkolaborasi dengan teman sejawat untuk mendapatkan solusi untuk permasalahan tersebut. Karena saya izin ya Bu, karena saya juga melakukan lebih penilaian. Dia saya tahu data-data apa permasalahannya yang ada gitu. Jadi siapa tahu kan Bu, nanti permasalahan itu ada lagi kepada guru yang lain. Jadi kan kita bisa tahu pertanyaan yang harus kita ajukan lagi kepada mereka. Nah, jadi hasil dari observasi kegiatan supervisi kita di dalam kelas tadi itu semuanya sudah ya hampir mendekati sempurna ya Bu ya. Dari Ibu sebagai coachnya kepada coach ini udah memberikan pertanyaan, udah memberikan menjalankan kegiatannya sesuai dengan alur kita yang sudah kita tetapkan ini. Jadi apa sih yang Ibu rasakan setelah kita melakukan kegiatan diskusi ini Bu Dina? Saya cukup lega Ibu, cukup lega dan senang. Saya dapat berkomunikasi baik dengan Ibu. Kemudian saya juga mendapatkan sesuatu gambaran bagaimana nanti yang akan saya lakukan setelah ini. Bagus sekali. Jadi kita sama-sama bekerja sama, saling mengembangkan potensi yang ada di diri kita agar kita mencapai tujuan yang kita harapkan, agar anak-anak bisa sesuai dengan harapan kita ya Bu Dina. Terima kasih atas waktunya. Semoga diskusi kita bisa bermanfaat untuk saya, untuk Ibu Dina, dan untuk orang banyak. Dan Ibu terima kasih juga. Semoga